Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan latihan kasus fisika yang mana kali ini kita akan membuat flowchart ya untuk tipe struktur percabangan. Yang akan diambil dari kasus itu adalah dinamika gaya ya. Tetap salam semangat belajar bersama saya Mutia Fonisa. Ini soalnya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, soalnya panjang gitu ya. Jadi dengan membuat flowchart, nanti kita itu akan sangat disederhanakan secara sistematis. Sehingga kita bisa menuangkan ke program itu ya lebih mudah sih ya. Kondisinya di sini ya, ada sebuah mobil, beratnya itu adalah 15.000 Newton yang akan ditarik pada jalan licin ya, dengan kemiringan yang dibuat itu adalah theta gitu. Di sini, tim penarik mobil itu perlu memperhitungkan tegangan tali yang tepat agar tali itu tidak putus. Ya, jadi kerjaannya programmer nanti membantu hal tersebut. Di mana yang jadi masukan dari keyboard itu adalah estimasi nilai tegangan tali TE dalam Newton tentunya, dan juga sudut kemiringan theta. Ya, jadi nanti kalau buat program itu tentu perlu kita buatkan keterangan ya, bahwasanya ini sudut yang diperbolehkan 10 derajat sampai 45 derajat. Ya, kalau lebih itu berarti nanti nggak jalan miring lagi jadinya gitu ya. Jadi mobilnya udah ngegantung dan tentu kalau konsep fisikanya beda lagi gitu ya. Kita udah bermain nanti tentu dengan kondisi tegangan tali mungkin gitu ya. Lalu agar program dapat dibuat dengan baik ya, programmer tentu harus menguasai konsep fisika yang di sini berarti ada prinsip dinamikanya ya yang harus kita selesaikan dengan tepat. Kira-kira gambarannya adalah seperti ini dari sistem kita. Jika kondisi jalan miring ini ya, saya umpamakan ini adalah koordinat horizontal ya. Kalau kita buat garis kartesian nih X dan Y ya, horizontal seperti ini adalah X gitu ya. Berarti di sini sigma Fx apa saja yang bekerja pada sistem sumbu X ya. Berarti itu tentu ke atas ini ada tegangan tali dengan arah yang berlawanan. Kalau kita punya gaya berat yang selalu menuju ke pusat bumi, ini adalah W di sini gitu ya. Tentu arah ke bawah ini itu adalah W sin theta. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini, T dikurang Wx sama dengan T dikurang W sin theta. Gitu. Keluarannya nanti ya dari program yang diuji coba, dapat ditentukan tali itu akan putus atau tidak gitu ya. Jadi hasilnya kalau ada dua pilihan dari syarat yang diperhitungkan gitu ya. Aman tali tidak akan putus atau waspadalah tali akan putus. Sebagai petunjuk ya, nilai tegangan tali TE yang lebih besar daripada T yang di sini T ya. Tentu yang menyebabkan tali tentu tidak akan putus. Nah, itu yang harus menjadi patokan ya. Jadi kuncinya di sini bagaimana kita meletakkan syarat daripada pemilihan atau percabangan tersebut. Mari kita ke logaritm. Ini logaritm saya langsung di sini. Sebuah mobil dengan berat 15.000 Newton. Oke, jadi kondisi di sini ya. Kita bisa buat di sini kalau pada program kita punya konstanta. Di sini saya akan buat W 15.000 Newton. Ini ya. Oke, sudah di sini. Ditarik ke atas pada jalan licin dan seterusnya ya, masukan dari keyboard. Oke, kita punya masukan. Berarti kita punya input itu adalah kita sepakat nama variabelnya adalah TE ya. Dengan tali estimasi. Kemudian sudut kemiringan ya, sudut kemiringan kita punya nilainya, kita buat nilainya dari keyboard ya, bisa kita masukkan sembarang dari 10 derajat sampai 45 derajat. Itu saya buat simbolnya itu adalah theta. Begitu. Kalau kita udah bermain dengan theta ya berarti kita punya nanti adalah T W sin theta ya. Maka konversi dulu dia ke radian ya. Jadi saya punya radian di sini. Ya. Kalau udah main program dengan sudut seperti ini ya, anak fisika udah ya semua eksakta kali ya. Itu udah harus paham ya dengan kondisi konversi sudut radian dengan derajat seperti ini. Ya, dari theta. Oke, gini ya sudah. Oke. Kemudian rumusan kita mana ya. Di sini adalah tegangan tali T sama dengan ya, berarti T sama dengan W sin theta ya. Jadi kalau udah radian dia saya sin dari derajat ya. Kalau udah program biasanya kita pakai radian, W sin radian seperti ini. Gitu ya.
Kalaupun mau ngecek nanti boleh dibuat di sini hasilnya. Nah, kita akan memilih, ya kan? Udah sampai di sini ya, kita akan memilih aku atau dia. Oke, enggak ya, aman atau waspada. Berarti kita akan pilih TE, ya, besar dari T. Apakah TE besar dari T? Yes, ya. Kalau true, berarti di sini output, ya. Output yang kita buat di sini adalah aman, gitu ya. Tali tidak akan putus, gitu. Oke, di sini. Kemudian di sini kalau kita salah pencet. Kita akan buat keluaran ya, buat keluaran di sini outputnya waspadalah gitu ya. Waspadalah tali akan putus. Gini. Seperti ini. Sudah semuanya, ya saya suka buat declare-nya terakhir ya, karena terkadang kita ada yang belum selesai gitu ya, membuat variabelnya apa saja gitu ya. Kemudian di sini ada TE, kemudian di sini ada theta, kemudian di sini ada radian, adakah lagi? Ada T ya, ada T. That's it ya, pilihnya real aja, karena hitung-hitungan kita ini ada bagi-baginya, lebih aman pakai real gitu. Gitu ya, kalau mau buat tuntunan juga bisa di sini ya. Masukkan nilai tegangan kali estimasi. Boleh aja ya, tapi tidak harus gitu ya. Nah, di sini ya, nanti kalau di program juga dibuat seperti itu. Masukkan sudut antara 10 sampai 45 derajat gitu. Oke, di sini ya sudah. Oke, sudah. Nah, kita coba running aja ya. Kita coba running, masukkan nilai tegangan tali estimasi atau TE ya. Berarti saya buat di sini adalah 6.000. Oke, 6.000, masukkan sudut ya. Saya mau kirinya 20 aja jalannya. Aman, tali tidak akan putus ya. Teman-teman perhatikan di sini ya. Ini udah jalan. Atau ada teman-teman yang pengen ngecek ya, sebenarnya hasil daripada konversi saya udah benar atau enggak gitu ya. Jadi di sini bisa ditambahkan ya, nanti kalau nggak perlu ya bisa dihapuskan agar menjamin bahwasanya hasil kita itu benar ya. Hasil sin yang ingin kita cek ya. Nah, oke. Apa dari rumusan kita? Berarti kita punya sin daripada radian yang udah ada di atas gitu. Oke ya. Nah, di sini saya pengen buat dikit dulu ya. Saya suka ngecek-cek. Nah, cek gitu ya. Oke, ya kita cek di hasil yang di sini ya. Kalau kita masukkan sudut ya sebagai sebentar. Ini kan perlu di-declare ya. Declare dulu kita punya hasil sin gitu. Oke. Estimasi tegangan tali saya punya 6.000 gitu ya. Kemudian sudut istimewa aja ya. Kita lihat 30 ya. Kalau dari kondisi di sini, oke, cek. Jadi kita butuh cetak hasil sin di sini. Sebentar. Di sini output itu adalah hasil sin. Oke. Saya running dulu. Oke, masukkan tegangan estimasinya 6.000. Kemudian ini 30 ya. Benar ya, cek hasil sudut kita sin 30 itu adalah 0,5 ya. Jadi ini udah kebayang ya, sampai ke bawah ya, waspadalah tali akan putus. Kalau teman-teman tidak butuh ini ya, nanti pada waktu misalnya udah finishing ya, pada buat flowchartnya ya kan sebenarnya nggak perlu buat ini gitu kan ya, tinggal dihapus saja. Yang pasti kita sudah memastikan ya. Yang jelas kita sudah memastikan bahwasanya hasil final yang kita buat ini dari keseluruhan flowchart kita itu sudah benar dan kita sudah melakukan step by step tadi. Sebagai salah satu contoh, kita melihat bahwasanya hasil konversi daripada sudut kita dari derajat ke radian itu adalah benar gitu. Oke, sekian video contohnya. Sederhana kan? Nah, kalau dibandingkan, coba perhatikan nih. Ini contoh soalnya. Kalau dibuat tulisan-tulisan seperti itu, lalu kita buat flowchart seperti ini. Maka itulah gunanya pentingnya kita membuat flowchart sebelum membuat program. Gitu ya. Sekian ya teman-teman.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa feedbacknya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.